My beloved students, selamat pagi anak-anak. Namaskar. Bertemu lagi bersama Miss Putri dalam pembelajaran IPS online. Bagaimana kabar kalian kelas 6 semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja? Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Walaupun kita harus tetap di rumah saja, namun anak-anak perlu kalian ketahui sebentar lagi kalian akan ujian ujian sekolah yang akan diselenggarakan di bulan Mei ini. Maka dari itu Miss Putri berharap kalian tetap semangat belajar walaupun panduannya melalui daring. Semoga pembelajaran Miss Putri kali ini menyenangkan dan bisa kalian ikuti dengan baik. Kita mulai saja pembahasan soal-soal pemantapan beberapa minggu yang lalu. Mulai dari pertama, berdasarkan letak Indonesia secara geologis, Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan berapi, yaitu jawabannya adalah A, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jadi secara geologis Indonesia itu dilewati oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean. Jadi daerah-daerah yang dilewati oleh kedua sirkum ini dikenal sebagai daerah yang rawan gempa, dan khusus untuk Kepulauan Indonesia sering disebut sebagai busur kepulauan gunung berapi karena rangkaian pegunungan yang ada di Indonesia sebagian besar itu aktif. Apa itu yang dimaksud dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean? Jadi Sirkum Pasifik itu adalah rangkaian pegunungan yang memanjang dimulai dari pantai Pasifik hingga Selandia Baru. Kemudian Sirkum Mediterania itu adalah rangkaian pegunungan dari pegunungan Atlas hingga Maluku. Nah, sedangkan di sini bisa kalian lihat di pilihan B, C, dan D itu ada poin Sirkum Himalaya dan Sirkum Hindia, kemudian Sirkum Himalaya dan Sirkum Hindia. Keduanya disebut, jadi kedua sirkum ini tidak ada, sehingga otomatis poin tersebut jawabannya adalah salah ya. Untuk nomor kedua, pengaruh modernisasi dalam bidang sosial adalah, diingat kembali bahwa modernisasi erat kaitannya dengan materi globalisasi. Jadi jawabannya adalah D, yaitu perubahan gaya hidup, di mana modernisasi memberikan kita pengaruh di berbagai bidang. Jadi kalau sudah terkena modernisasi, semua bidang itu merambah ke semua bidang ya nak, tidak terkecuali pada bidang sosial. Jadi salah satu pengaruhnya di bidang sosial adalah adanya perubahan gaya hidup, cenderung lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya instan dan cepat, karena kita sudah mengenal yang namanya teknologi. Jadi kalau sudah teknologi modern itu cenderung pelayanannya lebih cepat, kemudian instan, bersih, terkesan wah ya. Jadi itu gaya-gaya hidup orang-orang modern. Beda dengan orang-orang zaman dahulu yang semuanya harus dimulai dari proses yang panjang. Misalnya saja ketika akan menanak nasi. Kalau orang zaman dahulu mulai dari pengumpulan kayu bakar, kemudian membuat api, kemudian setelah itu menggunakan panci, airnya dibuat untuk mendidih dan sebagainya. Prosesnya panjang ya sampai nasi itu menjadi matang. Sedangkan di zaman sekarang ini tinggal cuci bersih berasnya, kemudian ditaruh dalam magicomnya dicolok, yang penting listriknya hidup ya. Magicomnya dicolok, ya udah jadi, tinggal menunggu saja. Jadi kehidupan masyarakat di zaman modernisasi itu cenderung lebih instan dan membutuhkan sesuatu yang cepat. Oke, yang nomor berikutnya adalah untuk mengurangi dampak negatif modernisasi adalah, jadi selain dampak positifnya, modernisasi atau globalisasi itu cenderung memberikan dampak negatif juga. Jadi dampak negatif ini tidak bisa dihilangkan, jadi kita berusaha untuk menetralisirnya, setidaknya menguranginya. Jawabannya adalah C, yaitu mentaati nilai dan norma yang berlaku.
Contohnya saja dampak negatif dari modernisasi adalah pasar bebas dan juga kejahatan narkoba. Jadi pasar bebas itu memberikan dampak positif juga bagi Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, tapi ada juga dampak negatifnya, yaitu mematikan pedagang-pedagang atau pasar tradisional. Kemudian kejahatan narkoba, nah ini tidak ada dampak positifnya malah ya nak, karena kejahatan narkoba itu penuh dengan dampak negatif, yaitu merusak generasi muda Indonesia. Kemudian bagaimana cara untuk menetralisir dampak negatif tersebut? Ya, salah satunya dengan mentaati nilai norma yang berlaku. Jadi dengan pemahaman akan aturan norma yang berlaku di tengah masyarakat, maka dengan sendirinya kesadaran untuk menjaga sikap akan dilakukan sehingga dampak negatif bisa dikurangi. Apalagi Indonesia yang sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai kesopanan dan juga tata krama. Jadi itu perlu kita pahami, kita ingat, karena akan terbawa sampai di usia senja nanti. Lanjut, di zaman globalisasi seperti sekarang, banyak kita temukan perusahaan asing di Indonesia. Salah satu keuntungan dari hal tersebut adalah, ya jawabannya adalah B, adanya ahli teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi banyak perusahaan asing yang muncul di Indonesia merupakan dampak dari globalisasi. Salah satu keuntungan adanya perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia adalah adanya alih teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya salah seorang dari WNI, warga negara Indonesia, itu bekerja di perusahaan asing, sehingga dalam proses dia bekerja di sana akan diberikan pelatihan-pelatihan di mana ilmu dari perusahaan asing tersebut akan ditransfer ke WNI ini, sehingga suatu saat nanti WNI ini bisa juga menyebarkan atau mentransfer ilmunya kepada generasi di masyarakat di Indonesia secara luas. Selanjutnya, terasiring atau sengkedan sering kita jumpai di daerah pegunungan, terutama di lereng gunung. Selain berfungsi sebagai lahan pertanian, terasiring berfungsi untuk mencegah terjadinya. Jadi diingat kembali bahwa terasiring atau sengkedan itu adalah teknik penanaman tanaman dalam sistem pertanian. Jadi dia sistemnya seperti berundak. Tanahnya itu dibuat seperti tangga, bisa dilihat di pertanian pegunungan misalnya, di lereng-lereng pegunungan. Jadi sistemnya seperti tangga. Itu juga memiliki maksud, jadi tidak hanya memiliki nilai estetika, nilai seninya, tidak hanya itu, jadi itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Jawabannya adalah A, yaitu mencegah terjadinya erosi. Mengapa demikian? Jadi terasiring ini merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Berarti dari penjelasan itu bisa kita simpulkan bahwa terasiring dapat mencegah erosi, yaitu pengikisan tanah oleh air hujan. Jadi dengan adanya sistem penanaman seperti tangga itu, ketika hujan datang, air itu mengalir lebih lambat. Jadi tidak secepat saat tanah lurus tanpa berundak-undak ya. Kalau misalnya tanahnya terjun lurus tanpa berundak-undak, aliran airnya akan deras dan itu menyebabkan pengikisan tanah menjadi semakin besar. Itu artinya akan rawan longsor atau erosi di sana, di daerah tersebut, sehingga diakali. Karena dalam pertanian, tanaman yang ditanam itu adalah tanaman yang akarnya sedikit, maksudnya serabut tetapi tidak tunggang ya, tidak sampai masuk ke dalam. Jadi serabut dia, misalnya seperti pohon stroberi yang kecil-kecil ya. Jadi tidak mungkin dia bisa memegang tanah dengan kapasitas yang banyak, tidak mungkin. Tidak seperti pohon, misalnya pohon beringin atau pohon jati, tidak seperti itu ya nak. Jadi perlu diakali sehingga pertanian tetap bisa dilakukan di lereng pegunungan dengan menetralisir dampak negatif tersebut. Selanjutnya, akhir-akhir ini sering terjadi gempa di daerah sekitar Gunung Agung karena aktivitas magma di dalam perut bumi.
Gempa yang terjadi di daerah sekitar Gunung Agung disebut dengan, jadi ini masuk ke jenis-jenis gempa ya. Jawabannya adalah B, yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu merupakan gempa yang terjadi karena aktivitas gunung berapi. Kemudian selain gempa vulkanik, ada juga gempa yang disebut dengan gempa tektonik. Gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Jadi itu dua jenis gempa yang perlu kalian ingat kembali. Selanjutnya, kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara di dunia untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia disebut dengan, jadi yang di sini ditanyakan adalah kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara di dunia, sekupnya dunia ya. Kemudian difokuskan lagi bahwa tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sehingga jawaban yang tepat adalah C, yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diingat kembali bahwa ASEAN itu merupakan kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara, jadi lingkupnya hanya se-Asia Tenggara saja, tidak dunia. Kemudian APEC merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Nah ini lebih dikhususkan lagi ya, karena kerjasamanya khusus ekonomi dan khusus di kawasan Asia Pasifik saja. Kemudian AFTA ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Jadi AFTA ini terbentuk di bawah naungan organisasi ASEAN. Kemudian PBB merupakan organisasi internasional dengan anggota hampir seluruh negara di dunia, dengan tujuannya menjaga keamanan dan perdamaian dunia, sehingga jawaban yang tepat adalah C, PBB. Kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia kecuali yang diminta di sini adalah keuntungannya ya, karena ada kata kecuali. Ya, jawabannya adalah A, yaitu Indonesia semakin maju, karena Indonesia semakin maju itu merupakan dampak positif atau keuntungan, bukan kerugian. Kemudian ya, jawabannya adalah A. Sedangkan kalau adanya alih fungsi lahan, kemudian pencemaran lingkungan meningkat dan mendorong masyarakat berperilaku konsumtif, itu merupakan kerugian adanya perusahaan asing. Konsumtif itu adalah perilaku di mana kita membeli barang sesuai keinginan, bukan kebutuhan. Selanjutnya, negara-negara ASEAN yang mengandalkan perekonomiannya dari sektor agraria kecuali, jadi agraria ini lingkupnya pertanian dan perkebunan. Tapi di sini yang diminta adalah kecuali, berarti yang bukan ya. Jadi jawabannya adalah D, Singapura. Jadi Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan negara-negara di ASEAN yang memiliki kondisi alam yang mirip. Jadi sumber daya alam di daerah atau di negara tersebut banyak, beraneka ragam, kemudian tersedia pula lahannya, memiliki sumber daya alam yang beragam sehingga mengandalkan pertanian serta perkebunan dalam perekonomiannya. Nah, sedangkan Singapura karena keterbatasan lahan sehingga mereka tidak mampu mengandalkan pertanian dan perkebunan. Mereka merambah dunia industri. Jadi membentuk jati diri mereka sebagai negara industri, mengolah mesin-mesin yang kemudian diekspor, tapi mereka juga perlu mengimpor sumber daya alam dari negara-negara tetangga. Selanjutnya, yang bukan merupakan nama tokoh-tokoh peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia di bawah ini adalah yang bukan. Yang bukan tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Ya, jawabannya adalah D, Ahmad Yani. Kita mulai dari pertama, Dr. Andes Muhammad Hatta bersama Insinyur Soekarno berperan dalam perencanaan atau perancangan dan pembacaan proklamasi. Jadi beliau golongan tua sangat berperan dalam peristiwa proklamasi tersebut. Kemudian yang kedua ada Mr. Ahmad Subarjo, itu merupakan tokoh yang berperan dalam penyusunan teks proklamasi di mana beliau mengusulkan kalimat pertama dalam proklamasi. Kemudian Sultan Syahrir
merupakan salah satu golongan muda yang berperan dalam penculikan Hatta dan Soekarno sebelum proklamasi dilaksanakan. Karena beliau mendengar dari radio bahwa Jepang saat itu sudah mengalami kekalahan. Nah, sedangkan Ahmad Yani itu merupakan jenderal yang berperan dalam pertempuran Surabaya yang terjadi setelah kemerdekaan. Jadi dalam perang Surabaya ya beliau berperan di sana sehingga perang Surabaya saat itu bisa menang. Selanjutnya, bencana yang timbul akibat penggunaan pukat harimau untuk menangkap ikan, kecuali penggunaan pukat harimau itu jaring yang besar. Ingat kembali ya. Jadi penangkapan ikan secara besar-besaran. Jadi bencana yang timbul akibat penggunaan pukat harimau, tetapi di sini ada kecualinya. Berarti dampak positifnya. Jawabannya adalah D, yaitu nelayan-nelayan kecil akan kaya raya. Jadi kalau nelayan-nelayan kecil akan kaya raya itu merupakan dampak positif dari kegiatan penangkapan ikan. Jadi hanya akan menguntungkan satu pihak saja. Kalau misalnya mereka menggunakan pukat harimau, si pengguna pukat harimau ini saja yang mengalami keuntungan, sedangkan nelayan-nelayan lainnya itu akan mati karena sumber daya alam sudah terkuras habis oleh mereka. Nah, untuk populasi ikan berkurang dalam waktu cepat, kemudian rusaknya terumbu karang, kemudian ekosistem dasar laut akan hancur, itu semua merupakan dampak negatif dari penggunaan pukat harimau. Oke, anak-anakku semuanya, video pembahasan dari Miss Putri cukup sekian. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik sampai akhir. Semoga kalian semuanya bisa mengikuti tes atau soal-soal pelatihan soal yang telah Miss Putri siapkan dengan baik. Ini semuanya kita lakukan agar kalian semuanya bisa menjawab soal ujian sekolah nanti dengan lancar dan nilai yang memuaskan. Miss Putri doakan semoga kalian selalu bisa berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran sehingga ilmu yang diberikan bisa terserap dengan baik walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Oke, semoga video yang Miss Putri berikan ini bermanfaat. Miss Putri tutup dengan namaskar.